Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manbal ulum rabbi syrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Qala an-nazimu wazziya ma'zarfin wa nahwan qad nuhi anfiq bima'rufin wa illa ta'samu. Kita melanjutkan untuk kajian dalam kitab Qamit Tughyan, yakni di halaman 22. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala an-nazimu, berkata nazim, wazziya ma'zarfin, dan jagalah dirimu daripada perhiasan. Jadi ini masih lanjutan daripada cabang iman yang sebelumnya, yakni di mana kita menjaga diri daripada makanan, minuman yang diharamkan, kemudian kita menjaga diri juga daripada harta ya, yang diharamkan. Nah, selanjutnya adalah waziyah. Ini adalah menjaga diri dari azziya, yakni perhiasan. Tentunya nanti perhiasan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nanti akan dijelaskan di sini. Kemudian ma'zarfin, yaitu beserta bejana. Jadi wadah-wadah atau bejana nanti yang diharamkan Allah Ta'ala. Walahwan, dan menjaga diri juga dari lahwan, yakni permainan. Qad nuhi, sungguh dilarang. Anfiq bima'rufin, dan berimpaklah dengan cara yang baik. Wa illa ta'samu, dan jika tidak engkau akan berdosa. Nah, ini apa namanya bait ya dalam syair ini, dalam nazam ini. Zakaran nazimu fi hadzal baiti salasa syu'abin. Zakaran nazimu, menyebutkan oleh nazim, fi hadzal baiti, pada ini bait, salasa syu'abin, yaitu ada 3 cabang iman. Ada 3 cabang iman yang disebutkan di dalam bait ini. Fayuqalu bil atfi 'alal adadis sabiqi. Fayuqalu, maka dikatakan, bil atfi, dengan atop. Jadi menggunakan huruf atop ya. Alal adadis sabiqi, atas bilangan yang terdahulu. Artinya menurut hitungan yang terdahulu. Yang terdahulu hitungannya 38, 39. Nah, sekarang dilanjutkan dengan hitungan yang terdahulu, yaitu dilanjutkan dengan 40 berarti. Wasyu'batul arba'un. Nah, ini lanjutannya wasyu'batul arba'un, yakni cabang iman yang ke-40. Tidak terasa lah, ternyata sudah ke-40 dari 77 cabang iman. Berarti sudah separuh ya, berarti sudah separuh yang sudah disebutkan oleh pengarang ini kitab. Wasyu'batu al-arba'una, cabang iman yang ke-40, yakni al-ihtirazu anil libasil muharrami wat tazayyuni al muharrami waz zurufi al muharrami.
Jadi yang ke-40 ini adalah ya, maaf, HP-nya jatuh ya. HP-nya jatuh dari tripod. Ya, mudahan kuat. Ini sudah longgar ya. Nah, mudahan kuat ya. Sudah longgar. Ntar ya, ada ini mau dikencang. Ya, mudahan kuat ya. Maaf ini tadi jatuh. Masya Allah. Ini sebenarnya yang sudah yang kedua nih, Abah beli. Ini yang apa? Yang pertama ini sudah rusak juga. Kemudian beli lagi yang satu, ternyata sudah mulai rusak juga, Masya Allah. Ya mudahan lah nanti ada gantiannya, insya Allah. Doakan ya, doakan mudahan ada gantiannya biar yang lebih baik ya. Karena selama online ini hanya kan otak-otak atik-atik ya, apa bahasa tadi itu tripod ya bahasanya, ya, tempat HP ya. Insya Allah ada rezekinya, mungkin mau diganti lagi. Kayaknya memang sudah sedang diganti karena sudah beberapa kali ini sering jatuh HP-nya karena ini sudah longgar ya. Baik, kita lanjutkan. Cabang iman yang 40, al-ihtirazu anil libasil muharrami, yakni menjaga diri daripada pakaian yang diharamkan. Wa tazayyuni al-muharrami, dan perhiasan yang diharamkan. Waz-zurufil muharrami, dan zuruf yakni bejana yang diharamkan. Jadi kita menjaga diri dari pakaian, kemudian dari bejana, kemudian dari perhiasan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 di sini yang disebutkan ya di cabang 4 iman yang ke-40 ini. Nah, jadi apa-apa nanti, yaitu pakaian yang diharamkan, perhiasan yang diharamkan, kemudian bejana yang diharamkan. Nah, fayahrumu 'ala ar-rajuli al-balighi wal khunsa, dan maka fayuhramu, maka diharamkan 'ala ar-rajuli, atas laki-laki, al-balighi yang sudah baligh, wal khunsa, dan khunsa. Nah, khunsa ini adalah orang yang diberikan atau orang yang dijadikan Allah mempunyai 2 alat kelamin ganda. Jadi dia punya alat kelamin laki-laki dan dia juga punya alat kelamin perempuan. Jadi dua alat kelamin yang dia punya. Nah, itu namanya khunsa ya. Memang sudah dari asal ya, bukan jadi-jadian yang saat ini orang mau ubah begitu ya. Laki-laki diubah perempuan dengan operasi, perempuan diubah laki-laki misalnya lah. Nah, itu tidak demikian, dan itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Perbuatan itu perbuatan yang dicela ya, dilarang ya, yang mengubah kelamin ya. Ada ini khunsa ini memang dia Allah ciptakan 2 alat kelamin. Dia punya alat kelamin ganda, dia punya alat kelamin laki-laki, dia punya alat kelamin perempuan. Itu namanya khunsa. Nah, maka dalam fikih itu biasanya kalau menghukumi ya secara umum, kalau kecenderungan dia laki-laki maka dihukumi laki-laki, kalau kecenderungan lebih kuat ke perempuan maka dia dihukumkan perempuan. Nah, yang sulit itu adalah khunsa muskil namanya. Khunsa muskil. Muskil itu kan sulit ya, artinya kecenderungan itu sama, hampir sama, ke laki-laki ya juga, ke perempuan ya juga. Alat kelamin gandanya ini berfungsi kedua-duanya. Ya, nah, itu yang akhirnya muskil ya, namanya khunsa muskil.
Nah, itu khunsa. Jadi diharamkan bagi laki-laki yang baligh dan khunsa, yaitu isti'malul hariri, yaitu menggunakan harir, sutra. Wa ma aksaruhu harirun waznan. Dan sesuatu yang kebanyakan secara timbangan itu harir, sutra. Jadi misalnya ada kain atau pakaian yang bahannya itu bercampur, yaitu ada sutra, ada yang lain. Nah, secara timbangan misalnya bahwa harir itu, sutra itu lebih banyak daripada bahan yang lain, bahan katun misalnya, atau apa sejenis selain itulah. Cuma sutra yang lebih banyak. Nah, itu juga diharamkan. Wal mansuju, demikian juga nanti diharamkan yang di apa? Yaitu yang di tenun ya, yang ditenun dengan emas biasanya. Wal mansud ini adalah kain atau pakaian yang ditenun, tapi ditenun dengan emas ya. Kulluhu au ba'duhu bi zahabin au fiddatin. Nah, yaitu yang ditenun semuanya atau sebahagiannya bi zahabin au fiddatin, yaitu dengan emas atau perak. Nah, itu juga nanti diharamkan. Kemudian yang diharamkan juga nanti wal apa nih? Nah, ini kurang dapat membacanya, nanti dilihat di kamus sajalah. Cuma kalau diartikan itu apa? Yang disepuh. Nah, yang disepuh bi'ahadihima, dengan salah satu keduanya. Nanti lihat di kamus saja nanti ya bacanya. Abah belum melihat di kamus ini, bacaan agak sulit Abah membacanya. Bi'ahadihima, dengan salah satu keduanya, iza hasala mimma zukira. Ya, apabila hasil daripada apa yang disebut syai'un, sesuatu bil ardi alan nari, yaitu ketika diletakkan di atas api. Nah, jadi ini ada misalnya sesuatu perak misalnya lah, itu disepuh. Nah, disepuh tapi penyepuhannya itu dengan emas atau perak. Ya, dengan emas atau perak. Nah, tetapi sepuhan ini ketika emas ya atau sepuhan itu diletakkan di api, ternyata ada emasnya atau ada peraknya begitu. Nah, maka apa namanya? Itu juga diharamkan. Nah, illa ayyasda'a az-zahab wal fiddah. Illa kecuali, nah itu yang tidak diharamkan nanti lah. Illa ayyasda'a, bahwa berkarat az-zahabu awil fiddatu. Jadi berkarat emas atau perak. Jadi emas atau apa? Atau peraknya berkarat ya. Ayyasda'a. Nah, fala yahrumu zalika, maka tidak diharamkan yang demikian itu. Itu biasanya apa namanya lah? Wadah itu kan, atau wadah atau bejana, di mana wadah atau bejana itu dari apa misalnya dari logam ya atau dari aluminium, kemudian itu disepuh dengan emas, disepuh dengan emas atau disepuh dengan perak begitu. Nah, maka ini kalau sepuhannya itu yang dari emas atau perak tadi, itu lebih apa nampak ya, nampak ketika diletakkan di api, lalu nampak emasnya atau peraknya tadi. Nah, ini diharamkan. Nah, jadi ada berapa sudah nih yang disebutkan di sini. Jadi diharamkan tadi atas laki-laki ya. Ini laki-laki ya, bukan perempuan yang kita bicarakan dulu. Ini atas laki-laki, laki-laki yang baligh dan yang khunsa. Yang pertama tadi menggunakan harir, yaitu sutra atau kain yang bahannya itu kebanyakan sutra, walaupun ada campuran yang lain, tapi kebanyakan itu sutra. Kemudian atau kain yang ditenun dengan emas atau perak ya, atau perak, atau yang disepuh dengan salah satu keduanya yaitu emas atau perak, yaitu ketika sepuhannya itu emas dan perak itu lebih nampak ya, lebih nampak daripada emasnya tadi.
nampak ketika diletakkan di atas api. Mana tadi? Wal mamsuju kulluhu aw ba'duhu bi zahabin aw fiddatin wal mambuhu bi ahadihima idza hasala mimma zukira syai'un bil ardi alan nari. Wa yahrumu aidan 'ala zakari walau sabiyan wal unsa. Dan haram juga 'ala zakari atas laki-laki, nah ini, walau sabiyan sekalipun itu adalah anak laki-laki. Kemudian wal unsa, dan juga haram juga ini nanti yaitu perempuan, walau saghiratan, ya, sekalipun anak itu anak kecil yang perempuan, dia belum baligh. Nah, apa yang diharamkan? Isti'malu awaniz zahabi wal fiddati, yakni menggunakan wadah atau bejana daripada emas dan perak. Nah, itu wadah dari emas dan perak. Nah, itu umum ya, diharamkan semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu wadah dari emas dan dari perak. Cangkir dari emas, masuk gitu lah. Kira-kira ada lah. Ya mungkin para raja dahulu-dahulu itu ya banyak ya menggunakannya. Kalau lah raja misalnya kaisar atau apa lah ya. Kalau orang-orang sugih mungkin ada lah kira-kira yang serba emas. Bahkan itu ada pernah ya membaca berita begitu di Uni Emirat Arab kah kalau tidak salah. Ya, Uni Emirat Arab ini ada salah satu hotel ya di mana itu serba emas. Jadi apa, piringnya emas, kemudian cangkirnya emas, ya itu salah satu negara yaitu di Uni Emirat Arab ya, pernah membaca itu kalau tidak salah. Nah, ini diharamkan laki-laki atau perempuan ya, walaupun untuk anak kecil, walaupun laki-lakinya belum dewasa ya, kemudian yang perempuannya juga belum dewasa, nah, tetap diharamkan. Kemudian fayahrumu ala wali as-saghirati tamkinuha min isti'mali zalika. Nah, maka haram atas wali anak perempuan membiarkannya daripada menggunakan yang demikian itu. Jadi anak-anaknya lalu menggunakan itu tadi, lalu dia biarkan. Nah, maka itu nanti diharamkan. Nah, seorang wali itu, seorang wali anak dari itu membiarkan anaknya menggunakan sesuatu yang diharamkan, maka si wali tadi juga mendapatkan dosa. Nah, itu nanti termasuk juga yang lain lah, kewajiban yang lain ya, yang sudah menjadi kewajiban si wali anak itu, orang tua misalnya. Ketika anak yang di bawah tanggung jawabnya itu melakukan perbuatan dosa, nah maka itu berdosa juga. Makanya harus dicegah, dilarang. Ya, misalnya ada anak perempuannya keluar rumah tidak nutup aurat, kemudian dia biarkan, atau anak perempuannya melakukan sesuatu yang dilarang Allah, lalu dia biarkan. Nah, ini berdosa juga nanti, berdosa. Si walinya itu juga berdosa. Nah, kemudian selanjutnya wa yahrumu aidan iqtina'uha, dan haram juga menyimpannya. Misal menyimpan bejana tadi, wadah atau bejana yang dari emas atau perak ya, disimpan. Nah, haram juga walaupun tidak dipakai ya. Seperti bahwa ka'an ya'adhaha 'ala rafi. Nah, seperti dia meletakkannya di atas rak, ya, rak min ghairi isti'malin, yaitu tanpa memakai. Sawaun kanal ina'u kulluhu au ba'duhu walau qalilan. Nah, sama ada
wadah itu semuanya atau sebahagiannya, walau qalilan, sekalipun sedikit. Min ahadihima au minhuma, atau dari salah satu keduanya atau keduanya sekaligus, au minhuma. Ya, haram ya meletak menyimpannya di atas rak misalnya lah. Cangkir yang dari emas, kemudian piring dari emas ya. Sekalipun tidak dipakai juga hukumnya haram. Beda kalau perhiasan, ini kan kita wadah ini bedanya. Kalau perhiasan untuk perempuan kan tidak apa-apa. Makanya kalau tadi yang di atas itu kan berbicaranya perhiasan. Perhiasan yang haram tadi kan, haram laki-laki atau khunsa itu menggunakan pakaian harir atau sutra. Nah, adapun bagi perempuan untuk memakai sutra ya tidak mengapa, boleh hukumnya. Perhiasan ya, karena itu kan perhiasan perempuan. Nah, termasuk misalnya menggunakan emas untuk anak perempuan tidak apa-apa kalau perempuan menggunakan emas, karena itu perhiasan ya. Kalau laki-laki itu tadi yang diharamkan. Jadi laki-laki itu diharamkan menggunakan perhiasan emas ya. Itu laki-laki. Nah, kalau perempuan itu boleh menggunakan perhiasan emas. Nah, adapun untuk masalah wadah tadi, piring, cangkir atau apa kayak, nah maka itu diharamkan baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Nah, demikian juga nanti yang diharamkan, yang disepuh untuk laki-laki itu emas misalnya lah, cincinnya misalnya cincinnya dari besi atau dari aluminium atau apa kayak misalnya lah. Cuma supaya menarik disepuhnya dengan emas. Nah, maka jika penyepuhannya itu tadi emasnya itu nampak ketika diletakkan di api itu, nah lalu nampak misalnya lah, nah maka itu diharamkan juga yang bagi laki-laki. Kalau yang bagi perempuan ya jangan emas saja boleh kalau untuk perhiasan tadi. Nah, tapi kalau wadah juga sama. Kalau wadah karena diharamkan baik laki-laki atau perempuan, maka ketika wadah dari besi misalnya disepuh dengan emas, nah kalau penyepuhannya tadi itu diletakkan ternyata nampak, nah maka itu diharamkan. Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya wasawaun kanal ina'u saghiran au kabiran jiddan, sama ada wadah itu kecil atau besar. Kecil kah, besar kah? Nah, fa yahrumu, maka haram nanti al-mirwat. Ya. Maka haram yaitu maka diharamkan nanti al-mirwat, yaitu mata pena. Itu pulpen itu di matanya itu yang kayak saya nulis. Jadi mata pena lah kalau bahasa kita lah. Mata pena atau mata pulpen ternyata dari emas. Nah, maka itu diharamkan. Atau dari perak ya. Nah, juga diharamkan. Dan kemudian ada lagi wal mikhalah, dan botol tempat celak. Jadi tempat celak itu botol kan halus itu kecil. Yang botol tempat celak ya. Itu kecil itu haram juga. Wal ibrah, kemudian ibrah? Jarum. Nah, jarum itu juga haram. Wal khilal. Khilal itu apa? Sarung pedang. Nah, sarung pedang ini contohnya juga diharamkan kalau dari emas. Wal mir'ah, cermin. Pokoknya cerminnya dari emas ya. Sugih ini orang kaya ya. Wal mil'aqah, sendok. Wal mashti, sisir. Wal mibkharah, dan pedupaan. Nah, biasanya orang yang dupa itu kan ada pedupaan itu. Nah, wadahnya itu dupa ya, pedupaan. Wanawiha, dan seumpamanya. Nah, ini contoh-contoh yang diharamkan ya, walaupun kecil atau besar. Kayak jarum itu kan kecil, jarum dari emas ya haram. Jarum dari emas. Kemudian apa tadi? Sarung pedang misalnya, atau sarung pisau, lading, atau sarung apapun. Kemudian tempat botol celak, bahkan tadi yang kecil kayak jarum aja diharamkan, termasuk tadi mata pulpennya dari perak, dari emas ya, itu juga diharamkan.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisal harira fid dunya albasahullahu yaumal qiyamah sauban min narin. Barang siapa memakai harir, memakai sutra fid dunya di dunia, albasahullahu yaumal qiyamah, memakaikan akan oleh Allah di hari kiamat sauban min narin, yaitu baju daripada neraka. Ai man labisal harira minar rijali fid dunya amidan aliman bighairi daruratin albasahullahu yaumal qiyamah sauban min narin jazaan bima amila. Ai maksudnya man labisal harira, barang siapa memakai harir, memakai sutra, minar rijali, ya. Jadi yang diharamkan kan dari laki-laki, minar rijali, daripada laki-laki. Fid dunya, di dunia, amidan, sengaja, aliman, mengetahui, bi ghairi daruratin, tanpa darurat, artinya tidak ada keperluan. Kalau darurat nanti kan itu nanti diperbolehkan. Kalau darurat misalnya untuk orang yang gatalan tuh, nah, orang yang gatalan lalu kulitnya itu sensitif misalnya lah dengan pakaian. Dia ada juga ya orang itu yang dia punya kulit ternyata kalau memakai baju misalnya dengan bahan ini gatalan, memakai bahan ini gatalan. Nah, lalu kalau menggunakan harir, sutra, kain sutra, maka kan lembut tuh kan, kain sutra kan lembut ya. Lalu tidak gatalan, nah maka itu darurat namanya. Kalau darurat itu tidak apa-apa. Ya, bisa dilihat dalam kitab Nuzhatul Muttaqin nanti, sarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Itu yang apa? Kalau darurat seperti untuk menghilangkan gatalan ya, kayak orang yang punya kulit sensitif tuh. Nah. Ya, tidaklah dia memakai pakaian itu, pakaian yang berbahan apa misalnya lah, lalu gatalan. Nah, kalau dalam kondisi itu, ketika dia menggunakan sutra, ya tidak mengapa, karena itu darurat ya. Makanya di sini disebutkan amidan aliman bi ghairi daruratin. Maka kalau orang itu memakai harir bagi laki-laki tanpa darurat, yalah, tanpa dihajatkan dan dia tahu itu adalah haram, albasahullahu yaumal qiyamah, memakaikan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Anak tanya dulu lagi apa tuh? Keperluannya apa? Hah? Nyumbang. Apa sih? Nyumbang. Hah? Nyumbang. Ya, mama aja. Suruh uminya tuh kalau sedar nyumbang. Ya, suruh uminya aja nah. Nyumbang aja kan? Sumbangan. Sumbangan kah? Sumbangan. Mamanya ada? Biasa ibu galon. Hah? Ibu galon. Ibu. Ya keperluannya apa? Nak nyumbang. Nak nyumbang. Ya terserah. Kena langsungan abi ya. Jam 7 ya. Oh, mau nyumbang. Oh, gitu. Ya, sebentar lah. Ini ada. Tadi boleh kenanya bisa talim. Oh ya kah? Gitu. Untuk pondok kah? Nah, ada tahu kira-kira. Oh, ya. Ya, kita lanjutkan. Albasahullah yaumal qiyamah sauban min narin jazaa'an bima amila. Jadi niscaya memakaikan oleh Allah di hari kiamat sauban, yaitu pakaian min narin, daripada api, jazaa'an bima amila, sebagai balasan dengan apa yang ia perbuat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man labisal harira fid dunya, barang siapa memakai harir di dunia, lam yalbashu fil akhirah, niscaya tidak memakai akan dia di negeri akhirat. Nah, berarti tidak masuk surga berarti ya. Nah, makanya diharamkan. Kan berarti tidak masuk surga. Nah, jadi siapa yang memakai harir di dunia, lam yalbashu fil akhirah, tidaklah ia memakai akan dia fil akhirah, di negeri akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa sauba syuhratin. Nah, barang siapa memakai pakaian syuhrah, jadi dia memakai pakaian itu karena untuk tenar saja. Memakai syuhrah itu apa? Untuk ketenaran. Ya, maksudnya itu tenar supaya terkenal, ya lah. Itu kan ada unsur kesombongan ya.
ada unsur kesombongan. Maka a'radallahu anhu, berpaling, niscaya berpaling oleh Allah anhu daripadanya. Allah berpaling, tidak akan memandang dirinya dengan pandangan rahmat. Nah, berat nah. Jadi jangan sampai memakai pakaian itu karena ada kesombongan untuk berbangga-bangga, untuk bermegah-megah biar tenar. Nah, ini hati-hatilah. Apalagi zaman sekarang itulah kayak tren-tren begitu tuh, nah, model-model macam-macam ya. Jadi hati-hati ya kalau untuk memakai pakaian yang seperti itu karena ada unsur kesombongan. Hatta yadha'ahu mata yadha'ahu. Nah, apa sehingga Allah meletakkannya kapanpun ia meletakkannya. Nah, apa maksudnya? Wal makna. Jadi maksud ini wal makna, pengertiannya adalah man labisa sauba takabburin wa iftikharin, barang siapa labisa memakai pakaian takabbur, pakaian karena untuk kesombongan, kemudian waftikharin dan berbangga-bangga, bermegah-megah, disitulah lam yanzurillahu ilaihi nazra rahmatin, tidak akan memandang oleh Allah kepadanya pandangan rahmat. Jadi Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat, berarti Allah memandangnya dengan pandangan murka. Allah memandang dengan pandangan marah, murka. Nah, fa yusghiruhu fil uyun wa yahkiruhu fil qulub. Maka Allah mengecilkannya dalam hal pandangan dan Allah menghinakannya dalam fil qulub, di dalam hati. Nah, itulah. Nah, kalau orang pakai sutra itu ya kalau tidak ada darurat ya. Karena itu apalagi itu kan mahal ya. Kalau sutra kan mahal. Maka itu bisa jadi karena ada takaburnya di situ kan. Lawan tadi di hadis ya, juga tadi dihadiskan sudah sangat jelas ya, di mana Allah mengharamkan, Rasulullah mengharamkan laki-laki untuk memakai harir. Kemudian selanjutnya, wa qala sayyidul awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu penghulu awwalin wal akhirin, la ta'kulu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wa la tashrabu fi sihafiha, ay al-aniyah. La ta'kulu, janganlah kamu makan fi aniyatiz zahabi wal fiddah, pada wadah yang terbuat dari emas dan perak, wala tashrabu fi sihafiha, dan janganlah kamu minum pada piring keduanya, ayat al-aniyah. Nah, itulah di antara cabang iman yang keberapa? Yang ke-40 tadi, ya ini kita menjaga diri daripada pakaian yang diharamkan, kemudian perhiasan yang diharamkan dan wadah yang diharamkan. Nah, karena itu tuh perlu dijaga ya hal-hal yang seperti itu tadi. Nah, termasuk yang saat ini yang disepuh tadilah penyepuhan. Biasa itu tadi ya yang laki-laki yang diharamkan menggunakan emas, lalu dia sepuh atau wadah tadi dia sepuh biar menarik ya dengan emas atau perak, itu tadi diharamkan. Nah, kemudian karena jamnya sudah hampir habis, Abah ingin menjawab pertanyaan. Tadi ada satu kata tadi yang Abah kurang, takut salah membaca, itu aja, takut salah membaca. Jadi nanti kita insyaallah kita lihat nanti di kamus ya, atau kalau kalian bisa membarisi, alhamdulillah, silahkan untuk dibarisi, atau siapapun ya menyaksikan siaran ini untuk dibarisi silakan. Ada satu kata yang tadi yang maknanya itu penyepuhan atau disepuh, bisa mengartikan, cuma membacanya tadi mengartikan bisa, cuma membacanya itu yang takut salah, itu aja ya. Kalau kita membacanya ya, kalau misalnya dibaca wal mamwuhu ya bisa juga kan, tapi kan tadi khawatir salah, itu aja. Kalau dibaca wal mamwuhu wal mumawwihu kan bisa aja lah ibaratnya tuh. Nah, cuma kan supaya dipastikan. Ya begitulah, insyaallah kita juga sambil belajar ya, insyaallah sambil belajar, sambil melatih di dalam membaca kitab yang berbahasa Arab ya. Yang penting dibiasakan aja. Dibiasakan ya, kalaupun salah 1-2 kan wajar. Kata guru kami, kalau ibarat satu halaman itu salah 5 kata atau 10 kata, tidak masalah, tidak mengapa ya. Artinya
itu kesalahan yang tidak terlalu maksudnya, ya, tidak terlalu. Tapi kalau sudah lebih dari 10 kata ya berarti perlu banyak belajar berarti ya, nahu sorobnya ya, perlu belajar nahu sorobnya. Kalau dari satu halaman itu sampai lebih dari 10 kata. Tapi kalau misalnya cuma 5 kata atau 10 kata itu tidak mengapa insya Allah ya. Tapi ya tentunya kita terus melatih ya, terus belajar. Karena walaupun kita itu kadang-kadang mahir ya di dalam ilmu nahwu shorof, kadang-kadang ada juga nanti ketemu kata-kata yang kadang-kadang kita tuh sulit untuk membacanya. Kadang-kadang tuh begitu. Tapi sebenarnya lebih banyak di latihan membaca. Semakin sering kita melihat kitab yang berbahasa Arab, maka itu akan memudahkan kita untuk memahami ya daripada ilmu nahwu yang kita pelajari, shorof yang kita pelajari. Baik, Abah ingin menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ada banyak pertanyaan sebenarnya, makanya insya Allah mudah ini agak lewat waktunya lah. Ada banyak pertanyaan dan tentunya tidak semua nanti pertanyaan bisa terjawab. Nah, yang pertama ada pertanyaan yaitu tentang apakah orang yang tidak sholat, yang dia Islam KTP kemudian dia tidak sholat itu masuk ke neraka. Ya, baik, Abah jawab singkat saja ya. Bagi orang yang meninggalkan sholat termasuk kewajiban yang lain, selama dia tidak mengingkari kewajiban itu, maka dia terhukum muslim yang fasik. Jadi muslim yang fasik, muslim yang maksiat kepada Allah. Selama dia tidak mengingkari kewajiban. Nah, muslim yang fasik atau muslim yang maksiat kepada Allah, ya seperti orang meninggalkan sholat karena malas. Nah, maka dia kan disuruh taubat, ya disuruh taubat minta ampun kepada Allah. Nah, kalau dia taubat, ya, maka insya Allah diterima taubatnya. Tapi bagaimana kalau dia tidak taubat? Nah, bagaimana nasibnya di akhirat? Ya, ya tentunya kalau dalam masalah ini, kalau Allah mengampuni, ya Allah, maka dia selamat. Kalau Allah tidak mengampuni, ya maka dia akan masuk ke neraka. Kemudian nanti pada akhirnya juga masuk ke dalam surga. Itu kan wewenang Allah Ta'ala nanti kalau di akhirat ya kan. Bila Allah ingin mengampuni, ya itu kehendak Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah misalnya tidak mengampuni, ya juga itu kehendak Allah Ta'ala. Begitu. Nah, cuma kan masalahnya kita ini tidak tahu. Apakah nanti di akhirat kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita mendapatkan kemaafan dan ampunan Allah. Nah, kita tidak tahu. Begitu. Karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan kewajiban. Baik itu sholat atau puasa atau kewajiban yang lain. Karena tadi kita tidak tahu nanti di akhirat. Kalau Allah tidak memberikan ampunan, nah rugi sekali nasibnya. Di akhirat dimasukkan ke neraka. Siapa yang sanggup menahan siksa neraka itu? Walaupun pada akhirnya dia masuk ke surga. Tapi menyandang siksaannya itu, siapa yang sanggup? Nah, jadi oleh karenanya, jangan sekali-kali untuk meninggalkan kewajiban itu. Dan memang untuk terkait dengan sholat, ya, kaitan pertanyaan berikutnya adalah, apa perbedaan antara orang kafir dan orang muslim ya? Kalau dalam hadis Nabi itu kan sholat itu sebagai pembeda antara kekafiran dan muslim itu tadi. Nah, karena itulah ya, sehingga para ulama dalam memahami hadis itu berbeda pendapat ya. Sebagian pendapat itu dasar pembeda betul, sehingga yang berpendapat demikian orang yang meninggalkan sholat dia terhukum kafir sekalipun dia karena malas. Nah, ini sebagian pendapat. Tetapi jumhur ulama, ya, kebanyakan ulama itu menghukumkan kalau selama dia tidak mengingkari kewajiban salat, maka dia tetap sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang maksiat kepada Allah. Begitu. Maka di situ kafir di situ tidak dimaknai kafir yang sebenarnya. Ya. Tidak dibanding kafir yang sebenarnya. Begitu, itu yang jumhur ulama. Oleh karena itu untuk yang sholat ini hukumannya berat. Ya, kalau jumhur ulama itu bahwa dia dihukum kalau dia disuruh taubat tidak mau taubat, maka dia dihukum mati. Walaupun yang menghukum itu tentunya adalah wilayah daripada penguasa, itu wewenang daripada penguasa. Itu sudah Abah tulis insyaallah dalam pembahasan itu, yaitu di dalam buku Sholat 5 Waktu, kelebihan bagi mengerjakan, ancaman bagi yang meninggalkan. Nah, itu sudah Abah tulis lengkap dengan dalil-dalilnya di buku tersebut ya.
Insyaallah lah nanti kita baca bukunya, insyaallah, mudah-mudahan. Ya, itu pertanyaan yang pertama dan bisa dipahami. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah yaitu terkait dengan apakah perempuan haid boleh menambah hafalan. Jadi apakah perempuan haid boleh menambah hafalan? Nah, baik, dalam masalah ini mudah-mudahan bisa singkat Abah jawab. Yang pertama, para ulama itu telah sepakat akan keharaman bagi orang haid untuk menyentuh Al-Quran. Jadi kalau untuk menyentuh Al-Quran, jadi menyentuh, memegang atau menyentuh Al-Quran bagi perempuan haid, itu ulama itu sepakat mengharamkan. Nah, yang jadi perbedaan mereka itu adalah ketika membaca. Ya, apakah membaca Al-Quran bagi orang haid itu haram? Nah, kan orang menghafal itu kan tentunya dia membaca kan, makanya lebih fokus membaca. Apakah orang membaca Al-Quran, di sini yang mereka itu berbeda pendapat. Namun jumhur ulama, kebanyakan ulama mereka itu mengharamkan perempuan haid untuk membaca Al-Quran. Itu kebanyakan ulama, jumhur ulama. Walaupun pernah juga kan Abah sampaikan juga di pondok, walaupun ada sebahagian pendapat yang mengatakan bahwa perempuan haid itu boleh membaca Al-Quran. Itu sebagian pendapat. Di antara alasan mereka yang membolehkan ini adalah karena ada hadis Aisyah yang mereka pahami itu, yaitu misalnya hadis tentang ketika Aisyah sedang haji, kemudian waktu itu Aisyah haid, lalu kata Rasulullah, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki, kurang lebih kama qala Rasulullah, kerjakan apa yang kamu kehendaki kecuali tawaf. Nah, karena tawaf itu syaratkan suci, kurang lebih begitu hadisnya. Nah, ulama ini memahami bahwa Nabi itu cuma mengkhususkan yaitu tawaf, tidak kepada yang lain. Nah, dengan demikian mereka memahami bahwa berarti membaca Al-Quran tidak termasuk dalam larangan hadis itu. Nah, kemudian ada juga alasan yang kedua menurut mereka ini adalah bahwa haid dengan junub itu dibedakan. Kan haid dan junub itu dibedakan. Yaitu menurut mereka haid itu masa waktu itu lama, sementara junub itu kan sebentar. Karena junub itu kapanpun dia bisa mensucikan dirinya. Orang junub yalah bisa mensucikan diri, langsung dia mensucikan diri kan bisa. Tapi kalau haid dia harus nunggu sampai dia bersih dulu. Kalau dia sudah bersih, maka di situ dia baru mensucikan dirinya. Boleh 3 hari, bisa 7 hari, atau paling lama 15 hari. Nah, dengan rentang waktu yang berbeda itulah akhirnya mereka membedakan junub. Kalau junub diharamkan. Kalau haid Kalau haid itu maka mereka memperbolehkan begitu. Nah, kalau yang pendapat yang muktamad yang menurut jumhur ulama ya tidak ada perbedaan antara junub dengan haid. Bahkan kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni itu, kalau junub saja diharamkan apalagi haid. Karena haid itu lebih berat lagi. Haid ya, lebih berat lagi hadas besarnya itu lebih berat ketimbang junub. Kalau junub itu diharamkan apalagi haid itu kata Imam Ibnu Qudamah dan kita Al-Mughni. Kemudian di kitab Al-Mughni juga di situ kan dijelaskan. Ya, Al-Mughni itu ada di kitabnya Al-Mughni kan Ibnu Qudamah di mereka dijelaskan juga pendapat yang lain tadi. Nah, jadi dengan demikian ada perbedaan memang antara orang yang membaca Al-Qur'an. Jumhur ulama tadi mengharamkan, sebagian pendapat membolehkan. Nah, kemudian oleh karena itu, karena ada perbedaan ini, maka bagaimana solusinya? Baik, mungkin begini. Untuk menambah hafalan, mungkin kita tunda saja dulu. Jadi selama haid kita tidak usah menambah hafalan, karena untuk menghindari perbedaan pendapat itu. Jadi kita hindarkan. Kalau misalnya tetap ingin menambah juga, bagaimana? Karena sudah tuntutan di pondok atau apa misalnya ya. Karena bagaimana? Nah, maka bisa saja solusinya yang kedua. Yang pertama kan tidak usah dulu menambah hafalan. Ya, kalau untuk menambah hafalan. Nah, kalau misalnya tetap juga ingin menambah hafalan, maka bisa juga ambil solusi yang kedua, yaitu yang pertama kita niatkan zikir dan tidak melafazkan. Kedua ini harus terpenuhi supaya terhindar juga dari perbedaan pendapat. Jadi dia menambah hafalan itu dengan tidak melafazkan. Ya, sekedar menggerakkan bibir atau niat zikir. Jadi niat zikir dan sekedar menggerakkan bibir saja atau dalam hati. Begitu. Nah, lalu bagaimana kalau untuk menjaga hafalan? Nah, yaitu murojaah. Untuk menjaga hafalan. Nah, jadi begini.
kalau misalnya untuk merojah kita menjaga hafalan, kalau misalnya kita tidak membaca dalam rentang waktu yang lama, yaitu semasa haid, dan kita meyakini hafalan kita tidak akan hilang, hafalan kita tetap kuat, maka tidak mengapa. Yalah, tidak usah dibaca. Tidak usah dibaca, karena kita meyakini itu. Tapi kalau begini, tapi kalau tidak saya baca dalam rentang waktu yang lama, maka takut khawatir hilang hafalan. Nah, maka dalam kondisi ini maka silahkan dibaca, tapi tidak usah melafazkan. Juga tidak melafazkan huruf-hurufnya dan seterusnya. Jadi dengan tidak bersuara atau dalam hati saja. Nah, tetapi ulun ini ada satu kondisi. Kalau ulun membacanya itu tidak bersuara atau cuma membaca di hati, tetap tidak bisa. Tetap hafalan nanti hilang. Nah, kalau sudah demikian, maka ambillah pendapat tadi yang membolehkan. Ya, membolehkan tadi kalau sudah begitu keadaannya. Ya mungkin begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang Abah sampaikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, sudah habis kalau waktunya ya. Ada taklim dari ini? Oh, tidak ada taklim ya, tidak ada taklim wajib maksudnya. Berarti Abah teruskan, karena ini banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin minta maaf, waktu kita sebenarnya jam 6:45. Mungkin Abah tambah lagi, ini sudah lewat 5 menit. Abah tambah lagi karena masih ada beberapa pertanyaan yang akan Abah jawab. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang apa ya? Tentang tanda-tanda air mani atau sperma ya. Tanda-tanda sperma itu ada 3 ya. Kalau tanda sperma atau tanda mani itu kan ada 3. Yang pertama itu keluarnya kan meloncat. Kemudian yang kedua yang kedua ini kalau setelah keluarnya itu akan terjadi futur atau lemah ya, akan lemah. Jadi meloncat, kemudian kalau keluarnya itu akan lemah. Yang ketiga itu rasa nyaman. Jadi 3. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau salah satu dari 3 tanda itu ada, apakah sudah bisa terhukum itu adalah air mani atau sperma? Iya. Jadi tidak mesti ketiga-tiganya. Jadi kalau salah satu ada dari 3 ciri itu, maka itu sudah terhukum air mani atau sperma. Maka pertama, spermanya itu hukumnya suci, kemudian dan dia wajib untuk mandi. Jadi wajib untuk mandi. Nah, itu mudah bisa dipahami. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana orang yang memperlambat takbir bersama imam, lalu imamnya ruku, apakah dia mendapatkan rakaat? Nah, ini apakah tetap mendapatkan rakaat? Jadi orang itu memperlambat takbiratul ihram bersama imam. Nah, baik, Abah jawab. Memang ada perbedaan nanti di sini, yaitu yang pertama, orang makmum yang memperlambat takbiratul ihram, jadi dia santai-santai. Imam sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram sudah imam, tapi dia buka HP dahulu ya, lambat-lambat ini. Imam sudah mau ruku, lalu dia takbiratul ihram, sehingga dia belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Nah, maka yang dia lakukan adalah tetap menyempurnakan daripada Al-Fatihahnya. Jadi tetap disempurnakan. Kalau imam sudah i'tidal, ternyata dia masih belum selesai membaca Al-Fatihah, tetap disempurnakan Al-Fatihahnya. Kalau imam sudah mau sujud, maka dia wajib mufaraqah. Wajib mufaraqah bisa dari imam. Kalau dia tidak mufaraqah, sementara dia sudah ketinggalan 2 rukun yang berturut-turut, maka salatnya itu batal. Kalau dia tidak mufaraqah. Karena ada unsur kelalaian. Jadi dia tidak bisa mendapatkan keringanan yang ketinggalan 3 rukun yang panjang itu. Tidak. Kenapa? Karena dia itu telah melalaikan. Nah, kemudian pendapat daripada Imam Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah itu malah dia tidak mendapatkan rakaat. Tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Sekalipun kata beliau, dia itu rukuk bersama imam. Jadi misalnya dia sempat ruku. Nah, maka menurut Imam Ibnu Rif'ah itu tidak mendapatkan rakaat. Berarti rakaat itu tidak terhitung. Sehingga nanti habis imam salam dia akan menambah. Nah, ini pendapat dari Imam Ibnu Rif'ah. Nah, jadi oleh karena itu jangan sampai kita menambat-nambat daripada imam takbiratul ihram ya, tidak usah lalai di situ, karena Imam Ibnu Rif'ah sendiri lebih ketat ya ternyata. Beliau menyatakan tidak dapat rakaat kalau yang seperti itu.
ya. Walaupun pendapat yang lain tetap mendapatkan rakaat kalau tidak sampai 2 rukun. Kalau dia sempat rukuk bersama imam. Kalau dia sempat rukuk bersama imam. Tapi kalau tidak sempat rukuk bersama imam, nah maka tetap tidak bisa terhitung rakaat bersama imam. Tidak terhitung. Walaupun sholatnya sah, tetapi tidak terhitung. Tapi kalau sudah ketinggalan 2 rukun, maka sholatnya batal kalau dia tidak mufaraqah. Nah, jadi oleh karena itu melihat dari pendapat itu tadi, maka tidak seyogyanya kita sengaja memperlambat untuk takbiratul ihram bersama imam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum dipahami, silakan yang penanya untuk ditanyakan kembali. Untuk pertanyaan berikutnya insya Allah akan Abah jelaskan lagi, insya Allah. Kemudian mungkin ini yang terakhir, walaupun masih ada tadi pertanyaan yang masuk. Yang terakhir, apakah mendapatkan fadilah berjamaah ketika si makmum masbuk itu hanya mendapati rakaat terakhir imam, yaitu di saat-saat mau salam? Kurang lebih begitu ya, kurang lebih begitu pertanyaannya. Jadi ini ada makmum masbuk, kemudian dia datang itu imam sudah tasyahud akhir. Nah, dia baru datang di situ. Nah, apakah mendapatkan fadilah berjamaah? Akan Abah jawab secara singkat. Dalam masalah ini juga ada perbedaan pendapat. Dia akan tetap terhukum sholat berjamaah ya, selama imam itu belum salam. Jadi selama imam belum salam, dia mendapati itu imam belum salam, dia tetap terhukum salat berjamaah. Artinya sah saja salatnya. Namun apakah mendapatkan fadilah salat berjamaah? Nah, ini yang ulama khilaf. Mendapatkan keutamaan berjamaah menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, dia tetap mendapatkan fadilah berjamaah. Dia tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Ini menurut jumhur ulama. Tetapi kalau menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, menurut Imam Al-Ghazali tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Imam Al-Ghazali itu berpendapat bahwa untuk mendapatkan fadilah solat berjamaah bagi makmum yang masbuk, dia harus mendapatkan minimal 1 rakaat, yaitu ruku. Jadi minimal dia itu dalam ruku, ada ruku bersama imam. Tapi kalau dia tidak ada ruku bersama imam, kalau yang tadi kan tidak ada ruku, karena dia datangnya itu tasyahud akhir, imam sudah tasyahud akhir, kan tidak ada ruku bersama imam. Nah, menurut Imam Al-Ghazali itu tidak mendapatkan fadilah salat berjamaah kecuali sempat rukuk bersama imam, gitu. Nah, tapi ini pendapat ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pendapat ini adalah dhaif. Beliau jelaskan itu dalam kitab Majmu'. Jadi ada di kitab Majmu', beliau jelaskan itu. Nah, kurang lebih begitu ya. Ini beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang lain, mudah-mudahan nanti Abah bisa jawab dalam kesempatan yang lain insyaallah. Demikian untuk kajian kita pada pagi hari ini. Minta ampun dan minta maaf andai kata ada kesalahan atau ada kekhilafan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, ya, dan teruslah untuk menuntut ilmu, ya, senantiasa begitulah untuk menuntut ilmu. Mutola'ah, biasakan untuk mutola'ah, karena hidupnya ilmu itu adalah dengan mutola'ah, dan jangan sampai kita merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Makanya akan terus belajar, terus menuntut ilmu, ya, jangan sampai kita merasa alim, ya, merasa tidak ada apa-apanya, ya. Nah, makanya Abah sering menyampaikan di pondok itu, untuk menghilangkan penyakit hati yang kita itu merasa alim, merasa hebat, atau merasa itulah, maka banyakilah membaca biografi ulama salafus saleh. Nah, di situ kita akan tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Bahkan kalau Abah sering mengatakan itu, bulu batis beliau saja itu tidak sama dengan kita, tidak seimbang. Ibarat kalau ditimbang itu justru lebih berat bulu batis mereka daripada kita ini. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa tetap, ya, biasakan. Ini ada juga kan, ya, tadi ada malam tadi ada WA masuk.
minta motivasi. Jadi minta motivasi supaya bagaimana misalnya bisa membaca kitab. Nah, ini sekalian sudah Abah sampaikan ya. Jadi terus saja melatih diri kita tetap membaca, terus dilatih dan dilatih itu saja. Biasakan saja kita membaca kitab sambil juga tetap belajar daripada ilmu nahwu dan shorab. Nah, kemudian kalau guru kita menyuruh kita membaca, ya baca saja, jangan sampai takut salah. Ya jangankan ya, kata guru almarhum Kiai Haji Fahru Razi, jangankan murid, gurunya aja kalau diuji kata beliau bisa aja salah, begitu, bisa aja salah apa gitu. Jadi ini adalah motivasi beliau bagaimana kita itu tidak usah takut salah, tidak usah sungkan, keluarkan suara kita. Disuruh membaca ya apakah kita bacalah juga itu sebagai latihan dan kita belajar. Itu tadi gurunya aja bisa aja salah apalagi, dan tidak ada yang sempurna lah ibaratnya itu, tidak ada yang sempurna. Yang penting jangan sampai kita itu mencela, dan dia Abah sering mengingatkan itulah, jangan sampai kita itu mencela apa, teman kita. Makanya ketika guru menyuruh teman kita membaca kitab ternyata dia salah, jangan ditawakan, hati-hati ya. Abah sering mengatakan itu, jangan ditawakan ya. Mentang-mentang kita bisa lalu mentertawakan teman kita, dan akhirnya bisa jadi Allah itu akan mencabut itu, sehingga yang teman yang kita tertawakan dia bisa baca kitab, sementara kita yang mentertawakan akhirnya tidak bisa lagi. Nah, na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai yang seperti itu. Dan Abah pernah cerita, dan Abah masih ingat sekali itu ketika Abah membaca kitab ternyata ditertawakan teman waktu itu salah, dan tapi alhamdulillah Abah terus belajar walaupun bagaimana, dan Abah bisa juga sedikit-sedikit baca kitab ya, alhamdulillah kita syukuri saja sambil kita belajar juga. Dan ternyata teman yang mentertawakan itu ya, ternyata tidak bisa ya, sampai sekarang tidak bisa dia membaca kitab ya, tidak bisa begitu. Jadi oleh karena itu ialah janganlah kita yang seperti itu tadi mentertawakan ya, apalagi ada unsur sombong, jangan, na'udzubillah min dzalik ya. Nah itu mungkin ya tadi karena ada WA minta motivasi ya, insyaallah nanti terus kita motivasi diri kita juga kan, begitulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita dan Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, Allah kabulkan hajat orang tua kita, dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, di dalam memahami ilmu, dan tentunya kita dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Dan teruslah sekali lagi untuk belajar, menuntut ilmu, jangan sampai pernah bosan, jangan sampai pernah dalam hati kita sudah punya, tidak ada apa-apanya kita, dan kita ini tidak punya apa-apa, semua itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita tadi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dikabulkan hajat kita, dan kalian semua insya Allah akan menjadi seorang yang faqih fiddin dan hafiz Quran atau hafal Al-Quran 30 juz dengan miskin, dan akhirnya antum semua dapat membanggakan orang tua kalian di akhirat nanti dan memberikan syafaat untuk kedua orang tua kalian. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.